Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam semangat untuk kita semua, khususnya sobat penggerak di mana saja berada. Pada video ini, saya Renaldi Subria, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kupang, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 terkait pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Maria Angela Desales Raga SPD, di mana beliau akan menjadi objek pengamatan saya pada kegiatan observasi di kelas nanti. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju pada kegiatan pra-observasi saya. Selamat siang Ibu Angel, apa kabar? Selamat siang Ibu Reni, Ya. kabar baik. Oke, baik, luar biasa ya Bu ya. Baik Ibu Angel, di kegiatan pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Ya, Ibu. Di dalam tujuan saya melaksanakan kegiatan pra-observasi ini adalah di mana agar supaya Ibu Angel ketika akan melaksanakan kegiatan observasi nanti di kelas, Ibu sudah terlihat lebih siap dan percaya diri dengan sebagian hal yang sudah kita bahas pada pertemuan atau pra-observasi kali ini. Itu maksud dari tujuan saya melaksanakan kegiatan pra-observasi di sini. Jadi Ibu, untuk kegiatan pra-observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang akan Ibu laksanakan di kelas. Izin Ibu, apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh Bu, silakan. Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran yang saat saya akan melaksanakan observasi itu, tujuan pembelajarannya seperti apa Ibu? Oh iya Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti ada dua Ibu. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menentukan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk itu dua yang akan saya capai di dalam kelas nanti. Ya, baik Bu, berarti ini ada dua tujuan pembelajaran ya yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti. Yang pertama adalah berarti materinya mengenai koordinat kartesius ya Ibu? Iya, Tentang koordinat kartesius. Baik Bu, yang berikut kira-kira untuk area pengembangannya nanti, area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan dari siswa-siswa Ibu itu seperti apa? Ya, area pengembangan yang hendak saya capai Ibu adalah pengembangan minat dan motivasi belajar peserta didik. Jadi dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dan juga bermakna untuk mereka sebagai peserta didik saya. Baik Bu, sungguh luar biasa ya Ibu, saya mengapresiasi untuk area pengembangan yang akan Ibu kembangkan kepada peserta didik Ibu, di mana Ibu membuat satu pembelajaran yang akan menunjukkan minat dan semangat dari anak-anak. Kemudian selain itu Ibu menjawab kebutuhan peserta didik di kelasnya Ibu nanti yang akan melaksanakan. Sungguh luar biasa Ibu. Yang berikut, kira-kira nih Ibu untuk dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti, model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan di dalam kegiatan pembelajaran nanti? Model pembelajaran yang akan saya gunakan itu saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi itu yang akan saya lakukan. Berarti model pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kegiatan pembelajaran nanti yaitu PBL atau Program Based Learning. Baik Ibu, sedikit bercerita di dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Based Learning. Berarti di situ terdapat masalah-masalah yang akan Ibu timbulkan dan anak-anak mungkin akan diajak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Benar Ibu? Selain itu tentunya dalam penerapan sebuah model pembelajaran terdapat sintak-sintak yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Berarti Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL.
Baik Ibu, selain model pembelajaran yang akan Ibu gunakan, di sini juga saya akan tanyakan kira-kira strategi pembelajaran yang akan Ibu pakai di dalam kelas ini untuk menjawab semua area pengembangan, tujuan, bahkan model pembelajaran yang Ibu akan melaksanakan. Jadi kira-kira strategi pembelajarannya seperti apa? Strategi pembelajaran yang saya persiapkan Ibu, saya akan mengedepankan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE lebih khususnya diferensiasi konten dan proses. Jadi itu akan saya lakukan di dalam kelas. Lalu saya juga akan menyediakan materi-materi ajar juga itu. Materi ajarnya juga secara tertulis, audio, PPT, video pembelajaran, dan LKPD yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka untuk menjawab kebutuhan dari peserta didik saya di dalam kelas. Oke, baik Bu, mantap ya Ibu untuk strategi pembelajarannya. Di sini yang saya sempat catat ada 2 strategi yang mungkin akan Ibu manfaatkan di dalam menunjang kegiatan pembelajaran Ibu nanti. Yang pertama di sini sempat saya dengar tadi Ibu mengatakan bahwa akan mengedepankan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Oke, mantap sekali Bu. Memang benar untuk menjawab kebutuhan siswa seperti yang Ibu sudah katakan pada area pengembangan tadi, di mana untuk menjawab kebutuhan anak-anak peserta didik kita perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lebih khususnya di sini Ibu mengatakan ada konten dan proses. Selain itu juga di sini saya sempat mencatat, Ibu juga menyediakan materi ajar tertulis, audio, PPT, bahkan video pembelajaran. Keren sekali Ibu, itu dapat menunjang atau strategi yang dapat menunjang proses pembelajaran di Ibu nanti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Juga ada LKPD ya Bu ya. Oke, baik Bu. Berarti Ibu menggunakan dengan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak ya. Ada yang bisa mendengar, Ibu menyediakan mereka video pembelajaran, audio, ada bahkan juga yang Ibu sediakan kepada mereka dalam bentuk tertulis. Mantap Ibu. Nah, kira-kira nih setelah itu tentunya dalam suatu proses pembelajaran Ibu juga menyediakan apa yang dinamakan dengan penilaian. Benar sekali. Berarti kira-kira penilaian, bentuk-bentuk penilaian seperti apa yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran? Untuk penilaian yang saya lakukan dalam kelas itu saya lakukan 3 penilaian. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap mungkin ada rubriknya, saya lakukan observasi, dan saya melakukan penilaian di dalam kelas itu saat mereka mengerjakan LKPD atau saat mereka ingin mengamati saat saya memberikan materi dan menyampaikan materi itu. Lalu pengetahuan juga itu saya lakukan saat mereka mempresentasikan hasil dari LKPD itu dan juga hasil fisik dari LKPD yang mereka kumpulkan kepada saya. Biarpun secara berkelompok tetapi ada pengetahuan individu juga yang saya lakukan itu. Lalu penilaian keterampilan saya lakukan juga untuk masing-masing dari mereka dan juga untuk kelompok, karena seperti yang kita tahu bahwa ada penilaian keterampilan, ada aspek-aspeknya. Oke, mantap sekali ya Bu ya. Berarti ada 3 bentuk penilaian yang akan Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran nanti. Di antaranya seperti yang sudah saya sempat catat di sini adalah yang pertama adalah penilaian sikap. Dengan Ibu akan melaksanakan observasi kelas, mungkin pada saat mereka berdoa boleh, atau dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sikap dan perilaku mereka. Selain itu Ibu juga mengatakan bahwa Ibu akan melaksanakan penilaian pengetahuan dan keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, mantap sekali ya Bu ya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu paparkan kepada saya, tentunya kita membutuhkan sasaran ya Bu ya. Kira-kira sasaran atau kelas berapa yang akan Ibu rencananya Ibu akan melaksanakan kegiatan observasi? Untuk kegiatan observasi ini saya sasarannya kelas 8. Kelas 8 itu kira-kira kita laksanakannya di hari apa itu?
Untuk kelas 8 jadwalnya hari Rabu, jadi mungkin itu bisa bersama saya di dalam kelas dan melakukan observasi. Siap, terima kasih banyak ya Ibu ya. Berarti sasaran kelasnya Ibu adalah kelas 8 sesuai dengan jadwal atau roster yang sudah diberikan oleh kurikulum. Ibu mendapatkan kelas 8-nya pada hari Rabu. Berarti hari Rabu nanti sesuai dengan rencana dan kesepakatan kita, saya akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas 8. Baik Ibu, baik Ibu, mungkin sejauh percakapan kita tadi saya rasa cukup pertanyaan saya. Baik Ibu, yang pertama mengenai tujuan pembelajarannya Ibu, area pengembangan yang akan Ibu capai, selain tujuan pembelajaran, area pengembangan, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan, strategi-strategi, kemudian penilaian, bahkan sasaran kelas sudah Ibu paparkan semua. Baik Ibu, dengan demikian maka percakapan kita cukup sampai di sini untuk kegiatan praobservasinya, dan kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi nanti sesuai dengan rencana atau kesepakatan yang sudah kita buat. Benar sekali ya Bu, harapan saya nanti ketika Ibu melaksanakan kegiatan observasi di kelas nanti, Ibu lebih merasa siap dan percaya diri karena sudah diawali dengan praobservasi. Artinya Ibu sudah tahu apa saja yang akan Ibu laksanakan dan apa saja yang akan menjadi pedoman penilaian saya ketika saya berada bersama Ibu ini dalam ruang kelasnya. Oke, baik Bu, dengan demikian saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya untuk waktunya hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi nanti di hari-hari nanti ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih. Oke, baik Bu, mari kita kembali. Nah teman-teman, dengan demikian terima kasih banyak percakapan saya bersama rekan sejawat saya Ibu Maria Angela Desales Raga SPD cukup sampai di sini, dan kami akan bertemu lagi pada kegiatan observasi nanti pada hari Rabu sesuai dengan kesepakatan yang kami buat. Dengan demikian selesailah kegiatan observasi saya bersama dengan Ibu Angel Raga. Demikian, terima kasih. Gerakan, mari bergerak, lekas bergerak. Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi Ibu Guru. Sehatkah kalian semua? Sehat. Baik, mantap. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, satu orang pimpin kita dulu dalam doa. Oke, yang bertugas silakan maju. Amin. Oke, terima kasih Melan sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian. Mungkin kalian akan melihat slide dan mengikuti nyanyiannya. Mungkin semuanya bisa berdiri. Kita rela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Ibu sudah melakukan absen hari ini. Kalian semua hadir. Apakah kalian semua yang hadir ini dalam keadaan sehat atau tidak? Sehat. Ya, mantap. Kalau dalam keadaan sehat, hari ini kita akan melakukan permainan roda emosi. Ibu mau tahu kalian ini senang atau sedih atau mengantuk atau lapar atau apa saja yang kalian rasakan hari ini. Satu orang satu, yang sudah dapat silakan isi kalian punya perasaan. Ini yang sudah Ibu buat, ada senang, gembira, ngantuk, sedih, marah, dan takut. Kira-kira perasaan kalian hari ini apa? Sudah semua? Sudah. Kalau begitu, masing-masing ditempelkan di roda emosi ini mulai dari Mawar, Ayu, lalu Reno. Silakan maju dan ditempelkan. Silakan, ya.
sudah semua tempel di sini, kalian bisa lihat bahwa roda emosi ini ternyata ada banyak sekali yang kalian rasakan. Ada 3 lagi, ada yang merasa senang, ada yang gembira, ada yang marah ternyata. Yang marah ini 1 orang, siapa? Oh salah marah tidak tahu dia marah apa. Nanti baru ibu tanyakan sebentar. Sebelum kita lanjut, ibu mau memperbaiki atau membuat kalian lebih rileks lagi, memperbaiki kalian punya perasaan dan membuat kalian lebih rileks, supaya nanti pas kita melakukan pembelajaran tidak ada lagi yang marah-marah, tidak ada lagi yang sedih atau nangis. Oke. Kalian mungkin bisa mendengarkan ini lagu yang akan ibu putar. Bisa kalian sambil merenung, bisa sambil tutup mata atau sambil baca-baca. Yang penting buat kalian punya diri serileks mungkin. Lagu ini apakah kalian sudah merasa rileks? Sudah, Ibu. Sudah merasa senang? Sudah, Ibu. Berarti yang senang lebih senang, yang gembira lebih gembira, yang marah ini sama, apakah sudah merasa senang? Sudah merasa senang, sudah merasa rileks. Berarti kita sudah bisa melanjutkan materi pembelajaran hari ini. Sekarang kalian lihat di slide, hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Sebelum masuk ke materi tentang koordinat kartesius, kita harus tahu dulu pelajaran atau materi apa yang berkaitan dengan materi koordinat kartesius. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat apa? Negatif dan positif. Bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Ini sangat berkaitan erat dengan koordinat kartesius. Bilangan bulat positif itu contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif itu contohnya apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sekarang ibu kasih kesempatan kalian untuk membaca di slide ini. Waktu 2 menit untuk membaca. Silakan. Ya, sudah? Sudah. Dari sini kalian lihat bahwa manfaatnya banyak sekali. Ada yang bisa jawab? Manfaatnya apa saja? Alvin? Dengan melihat peta. Dengan melihat peta kita bisa melihat alamat yang akan kita tuju. Ya, ini manfaatnya kita mempelajari koordinat kartesius. Dari situ kita akan melihat tujuan pembelajarannya hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menentukan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik akan belajar dan diharapkan mampu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertanyaan pemantiknya yang pertama, bagaimana kita dapat mengetahui letak tempat yang akan kita tuju? Bagaimana? Ada yang mau jawab? Ya, Alvin lagi? Dengan melihat peta. Dengan melihat peta kita bisa melihat alamat yang kita tuju. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, setelah ibu memberikan kalian materi atau memberitahukan kalian materi, kalian secara berkelompok akan melakukan kegiatan literasi dengan membaca LKPD ini. LKPD yang sudah ibu sediakan, lalu berdiskusi. Setelah berdiskusi kalian akan mempresentasikan. Ya, sekarang kalian perhatikan ini materi kita hari ini, koordinat kartesius. Yang pertama yang akan kita pelajari pengertian koordinat kartesius, yang kedua sumbu koordinat, yang ketiga titik koordinat dan penggambaran titik, yang keempat posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang terakhir kuadrat dalam sistem koordinat kartesius. Oke.
Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan, tetapi kalian lihat dulu video pembelajarannya yang sudah Ibu siapkan. Tadi kalian sudah lihat video pembelajaran, Ibu akan jelaskan secara sederhana. Sekarang yang kita akan belajar yang pertama, pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah metode untuk menentukan letak suatu titik dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Jadi ingat, dalam koordinat kartesius ada koordinat X dan koordinat Y. Lalu pada sistem koordinat kartesius terdapat dua garis berpotongan tegak lurus. Garis mendatar disebut sumbu X dan garis tegak disebut sumbu Y. Kalian perhatikan, yang horizontal itu, horizontal atau yang secara sederhananya bilang sumbu yang tidur. Sumbu yang tidur itu disebut sumbu X. Terus sumbu Y itu sumbu yang vertikal atau dalam bahasa sehari-hari atau disebut sumbu yang berdiri ini. Jadi sumbu X yang tidur, sumbu Y yang berdiri. Untuk sumbu Y ini, sumbu yang vertikal ini di bagian atas ini dia bilangan bulat positif. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatif di bagian bawah atau sumbu yang negatif dia berada di sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kita sudah belajar tentang materi koordinat kartesius. Ibu sudah menjelaskan, kalian sudah paham. Ibu mau tes lagi pemahaman kalian. Kalian boleh mengerjakan LKPD ini secara berkelompok ya. Sudah dibagikan kelompok toh kemarin? Sudah. Secara berkelompok mengerjakan LKPD. Baca dulu LKPD ini. Ada materi yang Ibu sudah sisipkan di sini. Lalu dibaca dan dikerjakan secara berkelompok. Mungkin siap sudah kelompok masing-masing. Kelompok 1 ya, kelompok 1 di bagian sini, kelompok 2 di bagian tengah, kelompok 3 di bagian sini. Ayo, silakan bergerak. Sebelum kita melakukan pengerjaan kelompok, mengerjakan yang LKPD, mungkin satu orang pimpin kita dulu dalam ice breaking. Depuk motor. Rem, rem, gas, gas, nge. Sudah semangat? Sudah. Kalau sudah semangat, Ibu bagikan LKPD dan dikerjakan secara berkelompok. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama ketua dan anggota-anggotanya ya. Ibu sudah sertakan di depan. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Ibu. Sudah selesai, saatnya kita presentasi. Silakan kelompok yang dapat kegiatan 1 untuk mempresentasikan hasil kalian, silakan maju. Silakan bawa dengan gabus kalian. Jarak titik ke sumbu X 3 satuan. Jarak titik ke sumbu Y. Inilah hasil spesifikasi. Ada dari kelompok yang bertanya menanggapi. Kalau persilakan. Saya persilakan Andi untuk menanggapi yang spesifikasi. Mawar agak geser ke sini, mawar ke sini. Ya. Ini siapa? Nani geser ke sini. Maju sedikit supaya ini terlihat. Ya, Reno ke sini. Atau Reno depan sini saja supaya MC-nya tetap ya. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada satu akan dilengkapi hasil kerja kalian. Kenapa titik C itu dia punya kuadran 4, kuadran 3,4 koordinat kartesiusnya 3,4. Di kelompok kami negatif 4,3. Kami menerima usulan dari Andi bahwa negatif 4,3. Saya persilakan Ibu untuk bertanya. Oke, waktu selanjutnya diberikan kepada Ibu. Oke, tadi pertanyaan dari Anggi itu benar bahwa
kenapa kalian punya berbeda dengan mereka? Yang benar adalah negatif 4,3. Jadi masih clear untuk yang titik C. Terima kasih Ibu yang sudah menanggapi hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kalian. LKPD-nya akan Ibu ambil supaya menjadi nilai individu dan nilai kelompok untuk kalian. Oke, kita sudah melakukan presentasi materi koordinat kartesius. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Masih semangat atau tidak? Semangat. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Oke, kita akan ke selanjutnya refleksi. Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dari pembelajaran ini? Tidak ada. Kepada siapa? Kamu sebagai anak siswa-siswi, peserta didik akan meminta bantuan jika mengalami kendala di pembelajaran ini. Ibu guru, teman-teman boleh, atau kalian punya kakak, orang tua yang bisa mengajari kalian tentang materi ini. Pasti ada bapak, ibu guru yang tinggal dekat dengan kalian. Bisa tanya juga itu. Sekarang yang terakhir, bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Semua. Semua menyenangkan? Iya, Ibu. Oke. Kesimpulan. Selanjutnya kita akan dari presentasi dari materi yang Ibu berikan, kesimpulan dari pembelajaran hari ini kira-kira seperti apa? Anggi? Kesimpulannya adalah koordinat geodesis adalah metode untuk menentukan letak satu titik dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y. Ya, jadi koordinat X dan koordinat Y. Kesimpulannya hari ini dari Ibu, kalian perhatikan seperti yang Anggi bilang, koordinat kartesius adalah metode untuk menentukan letak suatu titik menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y yang sudah kalian pelajari. 2,3, negatif 2, negatif 2 dan sekian. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Mungkin sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, Ibu. Oke, mungkin bisa dikumpulkan LKPD-nya sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini. Gabusnya mungkin dikumpulkan. Oke, sebelum kita mengakhirinya, kita memulai tadi dengan doa. Sekarang kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau maju pimpin kita dalam doa, silakan. Mawar, oke? Mari anak, pimpin kita dalam doa pulang. Tetap tidak bersama kami daripada itu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Mawar, silakan duduk. Silakan yang bertugas. Siap. Hormat. Terima kasih Ibu Guru. Silakan. Salam salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Halo sobat-sobat guru penggerak. Kali ini sampailah pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah pertemuan yang lalu, saya sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat saya, Ibu Maria Angelina de Salesraga, SPD. Jadi, mari langsung kita mulai pada kegiatan pasca observasinya.
Selamat siang Ibu Angel. Selamat siang Ibu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan baik Ibu. Oke baik Bu. Nah Ibu sedikit bercerita mulai pada kegiatan pasca observasi ini. Tujuannya saya melaksanakan, saya ingin mengajak Ibu mengobrol banyak hal, terkhususnya kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan pada kegiatan di kelas kemarin Bu. Nah Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa catatan, tetapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Boleh Bu. Nah untuk pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Oh, untuk perasaan saya Ibu, saya sangat senang saat melakukan proses pembelajaran, tetapi sedikit merasa kurang puas karena ada beberapa hal dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu ada yang belum sempurna Bu. Berarti perasaan Ibu khusus terlebihnya di perasaan bahagia ya Bu, senang. Karena Ibu sudah mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran, tetapi Ibu juga merasa kurang puas karena mungkin ada beberapa hal yang Ibu kurang maksimal dalam proses pembelajaran kemarin. Nah, jadi di sini karena Ibu merasa seperti itu, tentunya tetapi proses pembelajaran tetap berlangsung ya Bu kemarin. Iya. Oke baik Ibu. Bagaimana setelah perasaan Ibu itu? Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu merasakan bahwa pembelajaran kemarin itu adanya kehadiran supervisor di dalam kelas bersama dengan Ibu dengan kita melaksanakan kegiatan proses pembelajaran? Oh, saat awal saya masuk itu saya terlihat sedikit canggung Ibu. Itu mungkin saya tegang karena adanya supervisor, tetapi saya pelan-pelan menjadi tidak canggung lagi. Ini juga bukan pertama kali dilakukan supervisi. Pernah dilakukan supervisi juga oleh kepala sekolah dan pengawas. Oke baik Ibu, berarti ini pengalaman Ibu bukan baru pertama ya, Iya. karena sudah di dalam kegiatan pembelajaran terkadang kita juga sudah dilakukan supervisi oleh kepala sekolah kita sendiri. Jadi tentunya awalnya Ibu merasa canggung, tetapi dengan persiapan yang sudah Ibu laksanakan, berangsur-angsur Ibu menjadi lebih percaya diri Bu. Baik Ibu, untuk proses kemarin, bisakah Ibu menceritakan sedikit terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin Bu? Oh iya, untuk proses pembelajarannya yang saya lakukan itu syukurlah berjalan dengan baik Ibu. Berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang saya lakukan. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, area pengembangannya juga sudah tercapai Ibu. Sudah dicapai di dalam kegiatan pembelajaran itu tadi. Juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten juga sudah ada dalam pembelajaran itu. Wah keren sekali ya Bu, ternyata di dalam proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan, baik itu tujuan, area pengembangan, bahkan juga Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, itu termasuk keren sekali Ibu. Kira-kira nih Bu, selain dari tujuan, area pengembangan dan pembelajaran berdiferensiasi, terlihat di situ juga Ibu menerapkan apa yang dinamakan dengan strategi dan model pembelajaran PBL. Di situ terlihat sudah tercapai ya Bu ya? Iya sudah Bu. Mana dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran, Ibu juga sudah menerapkan sintak-sintak. Benar Ibu? Saya sudah menerapkan model pembelajaran PBL dan sintak-sintak PBL juga sudah terlihat Ibu. Sudah saya lakukan dan juga sudah terlampaui, peserta didik juga mengikutinya dengan sangat baik. Keren sekali ya Bu. Di situ saya juga sempat membuat catatan kemarin terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Sebelumnya kita sudah berbincang-bincang sebelum Ibu melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Juga di dalam situ ada beberapa catatan yang saya buat. Di situ terlihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi kemarin sudah nampak sekali dalam proses pembelajaran, di mana di situ yang sempat saya catat adalah anak-anak sudah dituntun untuk melakukan kegiatan diskusi kelompok, ada presentasi juga ya Bu ya. Kemudian selain presentasi juga mereka juga melaksanakan evaluasi, di mana terlihat jelas bahwa anak-anak sudah mengikuti pembelajaran berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, keren sekali ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan hambatan. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, mungkinkah Ibu adakah hambatan-hambatan yang Ibu alami pada kegiatan pembelajaran kemarin?
Oh ya Ibu, untuk hambatannya, hambatan teknis Ibu. Hambatan teknis mungkin saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya tidak sempat mempersiapkan terlebih dahulu LCD-nya, kabel roll-nya, karena yang kabel roll yang saya gunakan itu cukup panjang. Jadi saya harus mencari kabel roll lagi untuk melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu hal-hal teknis yang saya dapatkan atau alami. Baik, Bu, berarti ya yang hambatan yang Ibu rasakan adalah hal teknis seperti penyediaan kabel roll ya. Berarti mungkin jarak yang saya lihat kemarin adalah jarak dari ruang kantor ke ruang kelas itu lumayan jauh. Iya. Tentunya Ibu membutuhkan kabel yang cukup panjang untuk membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu Ibu nampak juga memberitahukan bahwa ada LCD, penggunaan LCD yang mungkin mengganggu proses pembelajaran sedikit karena kurangnya persediaan atau persediaan secara awal. Baik Bu, selain hambatan-hambatan teknis tersebut, kira-kira adakah hal lain atau hambatan lain yang Ibu rasakan atau yang Ibu temukan dari peserta didik Ibu? Untuk peserta didik itu yang saya lihat bahwa mereka itu kurang bisa berpendapat atau mereka masih takut-takut untuk berpendapat karena mungkin adanya supervisor dalam kelas atau saya yang mungkin hanya menunjuk atau tidak meratakan mereka semua untuk berpendapat. Oke, baik Bu. Jadi artinya keaktifan di dalam kelas siswa Ibu kurang menyeluruh ya? Iya. Ya, seperti itu. Nah Ibu, terkait hambatan-hambatan yang Ibu alami, kira-kira apa alasannya menurut Ibu? Alasan-alasannya mungkin karena keterbatasan saya kurang memaksimalkan anak-anak. Saya tidak memberikan mereka semua kesempatan, hanya beberapa orang saja. Dan saya juga melihat bahwa siapa yang mau dan siapa yang ingin bertanya saja. Lalu ini saya juga melihat bahwa siswa yang lain ini seperti biasa-biasa, tidak terlihat termotivasi dan mereka nyaman-nyaman saja seperti itu. Baik Bu, berarti di sini terlihat bahwa hambatan-hambatan ini dikarenakan karena mungkin Ibu kurang memaksimalkan dalam artian di sini adalah kurang menyeluruh dalam memberikan kesempatan kepada siswa-siswa Ibu untuk berpendapat di situ. Mungkin seperti itu ya yang saya tangkap. Baik Bu, jadi mungkin di sini alasannya karena kurang mendorong, salah satunya kurang mendorong anak-anak untuk mereka lebih leluasa dalam memberikan pendapat. Terkait hambatan-hambatan di atas nih, Ibu, dua hambatan yang sudah Ibu paparkan tadi, kira-kira solusi untuk Ibu bisa meminimalisir atau mengurangi, bahkan mungkin Ibu bisa menghilangkan hambatan-hambatan yang Ibu alami tadi. Untuk hambatannya, solusinya adalah saya mungkin tidak membatasi peserta didik untuk bertanya, berpendapat atau menanggapi itu. Dan saya juga mungkin strategi saya akan menunjuk beberapa peserta didik yang tidak bertanya agar mereka lebih bisa mengutarakan pendapat, pertanyaan atau tanggapan mereka. Baik sekali Bu. Berarti Ibu artinya di sini Ibu akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua siswa untuk bagaimana mereka bisa menyampaikan pendapat mereka ya Bu. Itu terkait siswa Ibu, bagaimana terkait dengan hal teknis? Oh iya. Untuk hal teknis mungkin saya akan mempersiapkan LCD, kabel roll yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sebelum waktunya supaya pas proses pembelajaran tepat waktu. Berarti ya Ibu mengulur waktu ya, memundurkan waktu ke belakang agar Ibu mampu mempersiapkan hal-hal teknis tadi yang Ibu butuhkan di dalam ruang kelas. Mungkin seperti yang saya gambarkan di sini, mungkin yang dimaksudkan adalah sebelum bel pergantian jam mungkin Ibu sudah mempersiapkan. Oke, baik Bu. Nah, secara garis besar nih Bu, menurut saya itu keren sekali kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Ibu di sini sudah mampu untuk menemukan kekurangan dari Ibu sendiri, bahkan Ibu juga menemukan solusi-solusi bagaimana Ibu dapat menyelesaikan atau menghadapi tantangan-tantangan yang sudah terjadi. Nah, kira-kira nih terkait hambatan-hambatan, Ibu punya solusi dan lain sebagainya ini, kira-kira bagaimana atau kapan Ibu akan melakukan action kelas kembali untuk Ibu bisa menghadapi atau memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi kemarin? Untuk selanjutnya mungkin sesuai jadwal saya akan melakukan
kegiatan pembelajaran dan memperbaiki pertemuan selanjutnya. Berarti pada pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Sangat luar biasa ya Bu, kemarin saya waktu ikut dalam kegiatan proses pembelajarannya Ibu yang saya amati dan catatan-catatan yang saya buat di sini. Tentunya mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak Ibu capai, strategi, model pembelajaran. Di sini semuanya nampak dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, dan itu sangat saya apresiasi di sini. Walaupun terlihat ada beberapa hambatan, namun Ibu sudah mampu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah Ibu, besar harapan saya untuk selanjutnya atau kedepannya kepada pertemuan-pertemuan selanjutnya Ibu lebih semangat lagi dan dapat mampu, terkhususnya mampu untuk menjawab setiap kebutuhan dari peserta didiknya Ibu, agar terus pembelajaran itu seperti yang kita katakan bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik. Di sini saya rasa mungkin kegiatan pasca observasinya cukup ya Bu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah bersama saya bersedia untuk saya observasi bagaimana untuk mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, bahkan pada pasca observasi hari ini. Terima kasih sudah bersama saya selalu ya Bu ya. Semangat selalu untuk Ibu. Oke, baik. Dengan demikian kegiatan pasca observasi saya pada hari ini bersama rekan sejawat saya Ibu Maria Angelina Desalesraga SPD. Dengan demikian mengakhiri kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada rekan sejawat saya. Ibu, terima kasih banyak sudah bersama saya selama melaksanakan kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 ini. Sebelum saya tutup nih Bu, mungkin ada beberapa hal yang mungkin Ibu bisa sampaikan. Silakan, saya ceritakan dulu. Ya, saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah mensupervisi saya. Dengan adanya supervisi ini, saya mempunyai pengalaman baru dan saya akan melakukan perbaikan-perbaikan juga untuk selanjutnya. Dan saya juga akan melakukan evaluasi diri saya sehingga saya melakukan proses perbaikan pembelajaran di dalam kelas. Itu saja. Baik, terima kasih banyak ya Bu sudah bersama saya selama perjalanan ini. Oke, sobat-sobat guru penggerak semua, dengan demikian kegiatan pasca observasi saya pada hari ini bersama rekan sejawat saya Ibu Maria Angelina Desalesraga SPD sampai di sini, dan sampai jumpa untuk kita semua. Mari bergerak